Sudah kelihatan Mas Ridwan? Ya, sudah terlihat. Baik, saya akan mulai ya sekarang. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada Kolokium Fisika Daring Pusat Penelitian Fisika LIPI. Kolokium Fisika ini rutin diselenggarakan setiap Selasa pada pukul 10.30 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan pembicara dari internal Pusat Penelitian Fisika LIPI maupun pembicara tamu dari luar LIPI. Topik yang disajikan sangat beragam dari fisika partikel hingga fisika material dan mencakup juga penelitian-penelitian fisika terkini yang dibahas secara ilmiah populer. Sampai pekan lalu, kita sudah menyelenggarakan kolokium fisika daring ini atau kolokium fisika online sebanyak 11 kali ya. Sehingga edisi hari ini adalah kolokium fisika yang ke-12. Insya Allah kita akan rutin terus menyelenggarakan kolokium ini hingga setidaknya akhir tahun 2020. Dan untuk hari ini kita menghadirkan pembicara dari internal fisika LIPI, yakni Ibu Rini Homimatul Ula PhD, yang akan membawakan presentasi berjudul Accurate 3D Object Profiling by Frequency Modulation Continuous Waves Optical Ranging System using a Vertical Cavity Surface Emitting Laser. Atau dalam bahasa Indonesianya, memprofilkan objek 3 dimensi secara akurat dengan sistem perentang optik berbasis modulasi frekuensi gelombang kontinu menggunakan laser pemancar permukaan rongga vertikal atau VCSEL ya, VCSEL yang biasa disingkatnya seperti itu. Nah, waktu yang dialokasikan untuk presentasi adalah 1 jam dan setelah presentasi sekitar pukul 11.30 WIB kita akan membuka sesi tanya jawab. Pada saat tanya jawab atau menjelang waktu tanya jawabnya kami membebaskan Bapak Ibu untuk menulis chat di Zoom dengan bertanggung jawab ya. Jadi silakan tulis apapun terkait dengan materi ini. Kemudian silakan juga jika mau bertanya melalui audio dan menampilkan video. Bagi peserta yang bergabung dengan live FB di akun kami LIPI Physics, kami mempersilakan juga bertanya melalui komentar dan nanti moderator akan membacakan pertanyaannya. Baik, langsung saja kita persilakan Bu Rini untuk mempersiapkan diri. Oh ya, saya belum membacakan profil, maaf ya. Bu Rini ini menyelesaikan pendidikan fisika S1 di Universitas Negeri Surabaya, kemudian melanjutkan ke S2 di Institut Teknologi 10 November, dan pernah berpengalaman menjadi guru di tingkat SMP, SMA, bahkan pengajar di universitas juga ya. Kemudian setelah itu tahun 2015 bergabung dengan LIPI sebagai peneliti, dan setelah itu mendapatkan kesempatan tugas belajar S3 di Kanazawa University, makanya ini di file presentasinya bisa kita lihat Kanazawa University ya. Dan sudah dituntaskan baru-baru ini dengan spesialisasi optoelektronika ya. Nah, kita tentu tidak sabar lagi mendengarkan presentasi Bu Rini, jadi silakan, kurang lebih 1 jam presentasinya Bu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi menjelang siang ini untuk rekan-rekan semuanya yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan sebagian dari hasil penelitian saya ketika saya menyelesaikan program doktoral saya di Kanazawa University. Adapun topik presentasi yang saya sajikan hari ini, seperti yang disampaikan Mas Ridwan tadi, yaitu, ini kalau bahasa Indonesianya mungkin mengeneratkan objek profiling dalam bentuk 3 dimensi dengan akurat menggunakan FMCW Optical Ranging System dan menggunakan laser source VCSEL. Nah, di Kanazawa University saya dibimbing oleh Profesor Koichi Iyama Sensei. Beliau sudah lama melakukan penelitian di bidang FMCW, dan ini kalau yang sering baca-baca tentang FMCW mungkin aplikasi dari FMCW ini sangat banyak sekali, termasuk untuk lidar atau radar, atau yang sekarang sedang in adalah untuk aplikasi mobile otomatis yang dimana tidak perlu lagi adanya driver, jadi hanya perlu sensing, hanya perlu adanya sensor saja di mobil tersebut. Oke, ini adalah outline dari presentasi saya siang ini. Yang pertama yaitu introduction yang terdiri dari
Yang pertama adalah tentang research background, jadi alasan apa saya memilih topik penelitian ini, kemudian ada beberapa penelitian terdahulu yang mendasari beberapa tindakan yang saya ambil pada penelitian yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dari penelitian ini apa saja. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari eksperimen, lalu sedikit memperkenalkan tentang FMCW Optical Ranging System, dan aplikasi dari FMCW Reflectometry atau Optical Ranging System ini apa saja. Yang kedua yaitu tentang konfigurasi sistem dari FMCW, dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisis dari hasil penelitian saya, meliputi spasial resolusi dan ranging akurasinya. Dan yang kedua, bagaimana saya bisa mendapatkan profil dari objek dalam bentuk yang jelas dan dalam waktu yang singkat, sehingga di akhirnya nanti saya bisa di akhirnya nanti kami bisa mendapatkan hasil dari objek profiling dalam bentuk yang sangat jelas dan dalam waktu yang sangat singkat. Dan bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, introduction-nya. Jadi, mengapa saya memilih topik penelitian ini? Kita tahu bahwa di bidang otomotif industri maupun di bidang elektronik industri, komponen-komponen yang menyusun baik itu otomotif maupun elektronik itu sangat kecil ukurannya dan sangat berpengaruh terhadap performa daripada mesin otomotif dan elektroniknya. Setiap produksi pasti menginginkan adanya good performance atau performa yang baik dari otomotif yang dihasilkan maupun elektronik yang dihasilkan. Dan yang kedua, selain diinginkan adanya performa yang bagus, juga meminimalisasi adanya kecelakaan. Oleh karena itu, pada setiap komponen yang dibuat pada otomotif maupun elektronik produk, dibutuhkan ukuran yang tepat, yaitu yang akurat, dan kemudian bentuk yang sempurna juga. Namun pada saat ini, kontrol yang dilakukan di bidang otomotif industri maupun elektronik industri masih sebatas menggunakan manusia atau keterampilan manusia, dan tidak jarang juga menggunakan kamera. Nah, kedua kontrol ini masih memiliki keterbatasan. Di salah satunya adalah kita tahu bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan paralaks, entah itu lupa atau apa, dan mungkin juga penempatannya kurang presisi serta dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa mendapatkan bentuk dari komponen yang sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sensor yang mampu menginspeksi sekaligus mampu menghasilkan profil yang jelas dengan objek yang kecil tanpa menyentuh maupun merusak dari objek yang akan diprofilkan. Tentunya dalam waktu yang singkat dengan memiliki spatial resolusi yang tinggi dan juga high ranging accuracy juga. Kita tahu bahwa sensor optik menjadi pilihan yang saat ini mungkin sangat menjanjikan di bidang sensing. Kenapa? Karena sensor optik ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, tentunya sensor optik ini penggunaannya tidak mewajibkan sensor tersebut menyentuh objek, atau istilahnya adalah non-contact sensing. Yang kedua, memiliki akurasi yang tinggi, kemudian memiliki resolusi yang tinggi, dan tidak terpengaruhi oleh gelombang elektromagnetik. Dan yang terpenting adalah mampu melakukan pengukuran dalam waktu yang cepat. Nah, oleh karena itu, kami memilih optical sensing system atau sistem sensor optik yang berdasarkan pada
FMCW atau Frequency Modulation Continuous Wave Reflectometry. Ini adalah beberapa riset terdahulu yang juga menggunakan FMCW reflectometry. Di antaranya yang pertama adalah oleh Brian J. Stuller pada tahun 2005. Dia telah berhasil mencapai high resolusi FMCW reflectometry dengan menggunakan pixel sebagai sumber lasernya. Kemudian pada tahun 2016, Feng dan rekan-rekannya mampu mengimprovisasi spatial resolution-nya dengan mereduksi external clock sampling error-nya. Dan di tahun 2018, Hariyama dengan rekannya mampu mencapai high accuracy range sensing system dengan menggunakan FMCW, menggunakan pixel sebagai laser source atau sebagai sumber lasernya. Nah, di laboratorium kami atau di laboratorium Profesor Iyama Sensei pada tahun 2017 mampu menghasilkan profil dengan menggunakan objek yaitu uang 100 yen dan juga sebuah printer circuit board. Ini yang dihasilkan pada tahun 2017 dengan menggunakan injection current-nya dimodulasi pada repetition frekuensinya 500 Hz dan menggunakan sinyal modulasinya menggunakan segitiga simetri dan hasilnya ranging akurasinya adalah 12 mikrometer dengan titik-titik yang diobservasi atau poin dari objek yang diobservasi adalah 201 kali 201, namun waktunya masih lama yaitu sekitar 84 second. Dan spasial resolusinya adalah 0,9 ketika menggunakan pixel sebagai sumber lasernya. Tujuan penelitian kami adalah tentunya menghasilkan sistem yang mampu membuat profil 3 dimensi secara akurat, tentunya dalam waktu pengukuran yang singkat, kemudian memiliki ranging akurasi yang tinggi, memiliki spasial resolusi yang tinggi, dan tentu saja dapat menghasilkan objek profil 3 dimensi yang jelas. Oleh karena itu, kami melakukan beberapa eksperimen stage. Yang pertama adalah kami membandingkan performa daripada sistem FMCW Optical Ranging System yang dengan membandingkan dua sumber laser yang berbeda. Yang pertama yaitu menggunakan DFB laser dan yang kedua menggunakan pixel. Nah, kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan untuk mencapai ranging akurasi yang tinggi dan juga resolusi yang tinggi. Setelah kami membandingkan laser source atau sumber laser antara DFB dan pixel, selanjutnya kami melakukan optimasi terhadap waktu data akuisisi. Nah, di sini nanti ada galvanometer scan atau cermin galvano scanner dan juga dilakukan FFT analisis. Nah, kami menambahkan repetition frekuensi atau FM-nya dari frekuensi optical frequency swap untuk mempercepat waktu pengukuran dari proses objek profilingnya. Yang ketiga, agar diperoleh hasil objek profiling yang lebih jelas, kami membuat sebuah program. Nah, program ini berfungsi untuk filtering daripada profil yang dihasilkan. Nah, selanjutnya adalah saya menjelaskan tentang sedikit klasifikasi tentang optical ranging system. Berdasarkan rentang pengukurannya, optical ranging system dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu time of flight. Time of flight ini jika rentang pengukurannya yaitu antara 10 cm sampai lebih dari 100 meter, maka
tipe yang digunakan adalah time of flight, kemudian yang kedua adalah FMCW, yang akan kita gunakan adalah FMCW dengan rentang pengukuran berada antara 1 cm sampai lebih dari 10 meter. Dan yang terakhir adalah low coherence interferometry. Low coherence interferometry ini digunakan untuk rentang pengukuran 1 mm, kurang dari 1 mm sampai 10 cm. Nah, untuk sistem yang menuntut kombinasi antara high speed, kemudian high sensitivity dan juga high resolusi, namun dalam rentang yang medium, yang di tengah-tengah, maksudnya antara 1 cm sampai lebih dari 10 meter, maka FMCW reflektometri ini sangat cocok untuk diaplikasikan pada sistem tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian kami menggunakan FMCW. Nah, apa sih sebenarnya FMCW Optical Ranging System? FMCW Optical Ranging System atau Frequency Modulation Continuous Wave adalah sebuah interferometrik yang menggunakan sebuah sumber laser source yang nantinya akan di sweeping frekuensi optiknya, dan tentunya dari FMCW ini didapatkan resolusi yang tinggi. Konfigurasinya sederhana, FMCW Optical Ranging System ini biasanya terdiri dari sebuah frekuensi sweep laser source, kemudian ada lengan reference dan lengan reflected-nya, dan kemudian ada salah satu target yang diletakkan pada salah satu lengan optiknya. Nah, kalau di gambar ini bisa kita lihat bahwa di sini ada dari berkas sinar yang dirambatkan dari laser source ini akan dipisahkan menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai reference beams dan yang kedua sebagai reflected beam. Reference beam ini langsung merambat atau menuju ke fotodetektor, sedangkan untuk reflected beam-nya dia merambat dulu ke target, dari target nanti akan dipantulkan. Nah, dari pantulan ini selanjutnya akan berinterferensi dengan reference beam di fotodetektor. Nah, sinyal di fotodetektor ini nanti yang nantinya akan dikuatkan sehingga muncullah sebuah spektrum. Nah, dari spektrum ini nanti akan dianalisis dengan FFT analysis. Nah, kalau kita lihat di sini ada lengan reference dan ada lengan reflected. Nah, di antara reference beam dan reflected beam ini ada delay waktu perambatannya sebesar torsi seperti persamaan 1. Nah, bit frekuensi kalau di sweeping dengan menggunakan bentuk gelombang yang symmetric triangular seperti ini, maka bit frekuensinya itu nantinya bisa ditentukan dengan persamaan 2. Nah, spatial resolution-nya bisa dicari dengan persamaan 3 ini, di mana N kecil ini adalah indeks bias, kemudian L besar adalah perbedaan jarak antara reference beam dan reflected beam, kemudian C kecil ini adalah kecepatan cahaya di vakum, dan delta F-nya adalah optical frequency sweep ring, dan FM-nya adalah repetition frequency dari sweeping frekuensi optiknya. Nah, kalau kita lihat di persamaan kedua, kita bisa lihat bahwa bit frekuensi ini berbanding lurus dengan jarak L, sehingga bit frekuensi ini dapat ditentukan atau L ini dapat diukur melalui Fourier analysis dari bit spektrum yang terdapat pada sinyal interference. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi dari FMCW, sangat banyak sekali. Salah satunya adalah untuk karakterisasi dan diagnosa fault location. Fault location itu seperti ada lengkungan atau di situ ada kerusakan, biasanya pada
fiber optik atau padu gelombang optik, bisa juga dimanfaatkan untuk OCT, optical coherent tomography, dan yang ketiga tentunya untuk object profiling, topik yang saat ini kami kerjakan, dan yang keempat adalah untuk finger trip, dan yang selanjutnya adalah untuk imaging human eye. Untuk aplikasi imaging human eye dan finger trip dibutuhkan spasial resolusi sekitar 10 mikrometer dan ini untuk pengukuran pada rentang 1 cm. Namun untuk objek profiling dibutuhkan rentang pengukuran yang lebih panjang tentunya kalau untuk objek profiling. Kalau untuk finger trip dan human eye kan harus dekat ya. Nah, kalau untuk objek profiling ini agak jauh, tentunya nanti spatial resolusinya juga pasti lebih besar dari 10 mikrometer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem konfigurasinya. Ini adalah setup eksperimen kami, jadi pada bisa dilihat pada gambar 5. Pada eksperimen kami, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa kami menggunakan dua sumber laser yang berbeda. Yang pertama yaitu dengan menggunakan DFB laser dan yang kedua dengan menggunakan VCSEL. Namun dengan panjang gelombang yang sama. Di eksperimen sebelumnya kami sudah mencoba menggunakan sumber laser yang berbeda namun panjang gelombang berbeda dan panjang gelombang yang terbaik untuk setup eksperimen kami adalah pada panjang gelombang 1310 nanometer. Nah, untuk repetition frekuensinya kami menggunakan 1 kHz. Nah, kalau dilihat dari rangkaian ini, laser dari sirkulator atau berkas laser dari sirkulat yang sudah dari laser diode melalui Hubble coupler 1 dan 2 dan dari sirkulator kemudian akan diluncurkan ke galvanometer. Sebelum menuju ke galvanometer, berkas laser ini difokuskan dulu, lensa fokus panjang fokus yang digunakan pada lensa ini sekitar 20 cm. Nah, setelah mencapai di galvanometer, lensa ini selanjutnya akan dirambatkan menuju target. Pantulan berkas laser dari target ini akan menjadi bekas reflected atau reflected beam-nya. Yang pertama tadi ada yang langsung menjadi reference beam dan yang dari target menjadi reflected beam. Nah, dari berkas reference beam dan reflected beam ini akan berinterferensi di fiber coupler 3, berinterferensi di sini. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa ada auxiliary interferometer dan kenapa ada case sampling clock. Jadi pada eksperimen kami menggunakan ini kan hanya 1 kHz ya. Nah, ini sangat kecil sekali kalau untuk ukuran modulasi frekuensinya. Jadi kami melakukan modulasi juga dengan menggunakan thermal effect. Nah, ternyata thermal effect ini akan mengakibatkan perubahan temperatur pada laser cavity-nya. Nah, kalau terjadi perubahan temperatur pada laser cavity, maka terjadi perubahan frekuensi akan ada lags behind itu kayak beda ketinggalan fase gitu. Sehingga nanti ini akan mengakibatkan adanya frekuensi optik yang di sweeping pada sistem ini menjadi non-linear, tidak linear lagi. Nah, untuk non-linear ini akan mengakibatkan rendahnya spatial resolution dan standar deviasi dari sistem sensor ini. Oleh karena itu dilakukan eliminasi untuk mengeliminasi non-linear sweeping-nya ini kami menggunakan case sampling teknik. Nah, case sampling teknik ini di-generate atau dihasilkan dari auxiliary interferometer. Nah, dari interferensi signal yang dari sinyal interferensi yang terdapat pada auxiliary interferometer dan juga dari sinyal interference yang terdapat pada, jadi dari sini dan dari sini nanti akan menghasilkan case sampling clock. Nah,
case sampling clock ini di sinyal interferensinya itu nanti terdapat bit spektrum. Nah, bit spektrum ini nanti yang dianalisis dengan menggunakan FFT analysis. Dengan jadi interferometer sensornya itu merupakan tipe Michelson, tipe interferometer Michelson, sedangkan auxiliary interferometernya adalah tipe Mach Zehnder. Sehingga untuk mengukur panjang maksimumnya digunakan persamaan 4, di mana LA ini adalah panjang dari fiber delay yang terdapat pada auxiliary interferometer. Ketika bit frekuensi itu didapatkan pada titik data D di spektrumnya, maka jaraknya dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 5, di mana N besar ini adalah data number yang digunakan pada fast Fourier transform atau FFT analysis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisisnya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah mengenai high spatial resolution-nya. Jadi dari datasheet-nya kalau di tabel 1 kita lihat bahwa jika kita menggunakan DFB sebagai sumber laser, maka optical frequency sweeping-nya jika kita menggunakan DFB dan dimodulasi pada amplitudo 100 mA peak to peak, maka delta F-nya adalah 136 GHz. Sedangkan untuk pixel, jika kita memodulasi pixel dengan amplitudo 12 mA peak to peak, maka delta F sebesar 710 GHz. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hasil eksperimen. Dengan menggunakan DFB laser pada panjang gelombang 1310 nanometer dan modulasi frekuensinya 1 kHz, FM efisiensinya sekitar 1,6. Nah, padahal sekitar 1,6, sedangkan untuk pixelnya sebesar 60 GHz per miliampere. Angka ini, jadi ini kalau dihitung itu sekitar 1,36, kalau di sini 1,6. Dan kalau di sini ini hampir mendekati 60 juga. Kalau kita bandingkan hasil spasial resolusi antara penggunaan pixel dan DFB sebagai sumber laser, maka dari tabel maupun dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa spasial resolusi dari pixel itu lebih besar daripada DFB, yakni sebesar kurang lebih 38 kali. Oleh karena itu, kita mengekspektasikan bahwa dengan menggunakan pixel sebagai laser source, kita akan mencapai sistem yang memiliki high spatial resolution. Yang kedua, selain kita membandingkan nilai dari FM efisiensinya, yang kedua kita menentukan FWHM-nya. Nah, FWHM ini adalah untuk menentukan standar deviasi dari sistem yang sedang kita rancang. Ya, ini dengan cara kita meletakkan cermin pada lokasi 17 cm. Nah, dari hasil gambar 7A ini kita lihat bahwa spektrumnya kita temukan pada jarak kurang lebih 17 cm untuk menggunakan pixel. Demikian juga ketika kita menggunakan sumber laser DFB. Sama-sama pada 17 cm. Namun di sini akan terlihat perbedaan nilai FWHM-nya. Kita menentukan nilai dari FWHM dengan mengenlargekan, diperbesar. Ini di zoom sehingga diperoleh jika kita menggunakan pixel sebagai sumber laser dengan FM 1 kHz dan delta I-nya atau modulasi amplitudonya adalah 12 mA peak to peak sesuai dengan tabel tadi, didapatkan
nilai FWHM-nya adalah 460 mikrometer. Sedangkan ketika kita menggunakan DFB sebagai sumber laser dengan frekuensi modulasi yang sama yaitu 1 kHz, namun amplitude modulasinya berbeda yaitu 100 mA peak to peak. FWHM untuk DFB adalah 2,3 mm. Secara teoritis kalau kita lihat di tabel 1 laser adalah 2,2 kalau kita bandingkan dengan nilai praktiknya atau dengan nilai hasil eksperimennya tidak begitu jauh, sedangkan untuk piksel adalah 422 mikrometer. Nah, dari sini kita berekspektasi bahwa kami dapat mencapai high spatial resolution jika kita menggunakan piksel sebagai frekuensi swab laser source. Kenapa? Karena piksel memiliki ininya lebih sempit, spektrumnya lebih sempit dibandingkan dengan DFB laser source. Selanjutnya, kami tahu bahwa bit spektrum itu kan sifatnya diskrit. Nah, untuk menentukan posisi daripada spektrumnya itu, seperti pada gambar ini, maka kita lakukan fitting parabolik. Nah, seperti yang kita lakukan di sini. Jadi yang biru-biru ini adalah bit spektrumnya. Nah, untuk menentukan jarak yang tepat, exact distance-nya, maka kita lakukan fitting parabolik sehingga nanti bisa diketahui posisi tepatnya ada di mana. Nah, ini karena kenapa kami melakukan fitting parabolik? Karena kita tidak bisa menentukan bit spektrum yang tepat tanpa adanya fitting parabolik karena bit spektrum itu bersifat diskrit. Selanjutnya kami menentukan standar deviasi dari sistem yang kami rancang. Pada gambar 9A menggunakan DFB sebagai laser source dan pada gambar 9B menggunakan pixel sebagai laser source-nya. Dengan FM yang sama namun dengan modulasi amplitude yang berbeda didapatkan. Jadi begini, tadi kan kami meletakkan cermin dari hasil eksperimen ini, kami buat histogramnya. Nah, dari histogram ini seperti yang saya katakan tadi, kita melakukan fitting parabolik. Dari fitting paraboliknya nanti kita dapatkan nilai standar deviasinya. Kalau untuk DFB laser sebagai laser source-nya, kita dapatkan standar deviasinya adalah 14,8 mikrometer. Sedangkan untuk pikselnya sebesar 2,7 mikrometer. Dari hasil ini kita ketahui bahwa standar deviasi untuk DFB laser adalah 14,8 dan untuk piksel adalah dan ketika menggunakan piksel sebagai laser source adalah 2,7 mikrometer. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa jika kita menggunakan piksel sebagai frekuensi swab laser source, maka nanti measurement error atau kesalahan pengukuran terkecilnya akan kita capai dibanding jika kita menggunakan DFB sebagai sumber lasernya. Nah, untuk mengkonfirmasi jika ada perubahan jarak yang kecil, maka kami melakukan pergeseran dari letak cermin yang tadi. Kalau di awal letak cerminnya adalah pada posisi 17 cm, maka sekarang kami menggeser letak cerminnya sampai 16,5 cm. Sehingga, nah ternyata hasilnya masih menunjukkan linier, masih bersifat linier. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil dari fitting parabolik pada gambar 9 dan pada gambar 10 ini, nantinya kami dapat menghasilkan
profiling dari sebuah objek yang kecil seperti mechanical workpiece ini bisa kita profilkan karena walaupun dilakukan pergeseran jarak, namun masih menunjukkan sifat linearitasnya. Selanjutnya, nah tahap selanjutnya adalah spasial resolusinya sudah performanya masih bagus ketika digeser-geser jaraknya sudah oke semua, maka selanjutnya adalah untuk mencapai bagaimana bisa dilakukan proses objek profiling dalam waktu yang singkat. Nah, kami ada 2 metode. Yang pertama yaitu tanpa melakukan optimizing timing dan dengan melakukan optimizing timing. Yang pertama yaitu tanpa melakukan optimizing timing. Jadi kalau kita lihat kita kan menggunakan triangular symmetric atau segitiga sama sisi untuk sweepingnya. Nah, di sini periode untuk DIQ analisisnya itu sama dengan waktu untuk FFT analisisnya. Misalkan ini katakan menggunakan FM 500 Hz, berarti DIQ-nya nanti 1/500 setengah dari FM dan yang satunya adalah setengah dari FM-nya gitu. Jadi ini kalau menggunakan metode tanpa optimizing timing. Dan yang kedua, nah dari metode tanpa optimizing timing dengan objek koin 100 yen kita dapatkan gambar profil seperti ini. Ini kalau menggunakan DFB laser dengan data number-nya adalah 450 poin dan ketika kita menggunakan pixel dengan data number 2350 poin, maka hasil yang diperoleh menggunakan pixel sebagai laser source itu lebih jelas dan lebih bagus dibandingkan ketika kita menggunakan DFB sebagai sumber lasernya. Nah, jumlah dari FFT analisisnya sama, jumlah poin yang dilakukan FFT analisis sama yaitu 49 poin, sedangkan resultan dari profile yang dianalisis itu masih 42 detik. Nah, dari sini kita lihat bahwa penggunaan pixel sebagai frekuensi swab laser source itu lebih bagus daripada penggunaan DFB laser. Dengan menggunakan metode tanpa optimasi poin, tanpa optimasi timing, didapatkan measurement time-nya atau waktu pengukurannya adalah 42 second. Nah, sistem kami ini tidak hanya mampu menghasilkan image seperti ini, image dari objek, namun juga mampu mengukur ketebalan dari objek yang diukur. Nah, ini kalau kan uang 100 yen tadi, ini adalah angka satunya, angka 0, 0, 0, dan 0. Nah, dari sistem kami, jika kita menggunakan pixel sebagai sumber lasernya, kita mampu mengukur ketebalan koin ini yaitu pada bagian tepinya sekitar 1,7 dan pada bagian tengahnya sekitar 1,5. Selain itu, kita juga mampu mengukur ini di bagian ini yaitu sekitar 100 mikrometer. Oleh karena itu, standar deviasi berdasarkan hasil sebelumnya tadi, standar deviasi ketika kita menggunakan pixel adalah 2,7 mikrometer dan nilai ini lebih kecil daripada step height of the incuse itu maksudnya ini, daripada ininya sehingga dengan menggunakan sistem FMCW Optical Ranging System ini kita mampu mengukur ketebalan dari kalau saya menyebutnya mungkin karakter profilnya mampu kita ukur dengan baik. Nah, kalau bahan ini mungkin adalah bahan yang
apa ya, dia memantulkan dengan bagus sehingga kalau diberikan laser kemudian dipantulkan mungkin cahayanya akan terpantul sempurna atau walaupun terjadi penyerapan pun kecil. Nah, kita juga mengaplikasikan sistem ini pada objek yang dia memiliki reflectivity yang rendah. Jadi kita coba pada printed circuit board. Nah, ini adalah bentuk aslinya. Kemudian ini adalah hasil dari profilingnya. Nah, dengan mengaplikasikan pada permukaan yang memiliki reflektivitas rendah seperti kaca maupun plastik, ternyata sistem kami mampu menghasilkan profil seperti ini. Belum begitu jelas, namun sudah berhasil dan mampu mengukur perbedaan antara ini sebesar 80 mikrometer. Jadi kalau ini mau tahu sudah tepat atau belum letaknya, kami sudah bisa menentukan. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk mempercepat proses waktu pengukurannya. Jadi sebelumnya dengan menggunakan metode tanpa optimasi, kita dapatkan bahwa untuk mendapatkan profil yang jelas dibutuhkan waktu 42 second dengan resultan profil sekian dan FM 1 kHz. Nah, kalau kita lihat dari ini adalah karakteristik dari galvanometernya. Jadi galvanometer yang kami gunakan itu dia kan akan apa ya? Dia bergetar men-scanning objek. Nah, scanningnya ini nantinya akan stabil jika sudah mencapai waktu 350 mikroskon. Jadi kalau di sini perubahan galvanometernya ini belum stabil. Nah, dia akan stabil jika telah melewati waktu 350 meter sekon. Nah, oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa hal yang menentukan agar kita dapat mencapai waktu pengukuran yang cepat yaitu sifat transien dari galvanometer ini. Nah, dari 350 meter per sekon ini berarti galvanometernya nanti akan stabil setelah waktu 350 meter per setelah waktu 350 mikrosekon. Nah, oleh karena itu kami dengan persamaan ini kami menentukan FM maksimumnya berapa supaya galvanometernya ini bisa bergerak stabil. Nah, dari perhitungan persamaan ini didapatkan bahwa FM maksimumnya sekitar 1,4 kHz. Nah, seperti biasanya ya kalau misalkan secara teoritis kita menemukan 1,4, maka di prakteknya kan biasanya kita menaikkan ke atas sedikit dan juga menurunkan ke bawah sedikit dari nilai hasil teoritis. Nah, kita mengambil FM 1,3 dan FM 1,5 kHz. Nah, dengan menggunakan FM 1,3 kHz sebagai frekuensi modulasinya, kita dapatkan gambar yang cerah, namun ketika kita menggunakan FM 1,5 kHz ini masih ada gambarnya belum, kalau dibandingkan dengan gunakan FM 1,3 itu lebih cerah daripada 1,4, walaupun current amplitude yang kita gunakan yaitu sama 11 dan FFT analysis juga sama. Oleh karena itu kita memiliki kesimpulan bahwa FM yang harus kita jika dimodulasi pada frekuensi lebih dari 1,4 misal 1,5 maka nanti gambarnya akan jelek. Namun nanti di akhir nanti akan ada perubahan untuk statement yang ini. Nah, sekarang kalau yang tadi adalah tanpa optimasi timing data, sekarang kita menggunakan optimasi timing. Bedanya apa? Jadi kalau di optimasi timing, waktu untuk DIQ analisisnya sama dengan waktu untuk FFT analisis. Sedangkan kalau untuk yang
dengan metode optimizing timing, waktu untuk DIQ-nya diperpendek dan waktu untuk FFT-nya diperpanjang. Jadi DIQ analisisnya tidak lagi sama dengan FFT analisis. Kenapa demikian? Karena supaya hal ini juga untuk mencapai pergerakan yang stabil dari galvanomerernya. Kalau waktunya itu cukup untuk galvanomerernya stabil, maka analisis FFT yang dilakukan pada bit spektrumnya nanti akan lebih tepat sehingga menghasilkan profil gambar yang lebih jelas. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode optimizing timing nanti, kita bisa mengimprovisasi kualitas dari gambarnya lebih jelas dan juga dengan data number dari data numbernya nanti kita akan mendapatkan profil yang lebih jelas. Nah, gambar 18 ini menunjukkan kalau kita menggunakan FM 1,5 kHz. Jadi FM-nya sama 1,5 kHz. Jadi di slide ini kan dikatakan bahwa untuk mendapatkan profil yang lebih bagus, maka dilakukan pengurangan jumlah dari data akuisisinya. Jadi DAQ-nya ini dikurangi. Nah, pada gambar 18 ini di A FM 1,5 kHz, namun data number-nya adalah 1850, lalu dilakukan pengurangan data number-nya menjadi 1650. Nah, ternyata ketika kita mengurangi data number-nya, profil gambarnya menjadi cerah. Walaupun FM-nya tetap, tapi profil dari gambar yang dihasilkan lebih cerah. Nah, oleh karena itu, kita katakan bahwa untuk mendapat, yaitu dengan cara mengurangi dari jumlah dari data akuisisinya dengan mengurangi, saya bingung ini dikatakannya bahasa Indonesia apa, dengan mengurangi number of data acquired-nya. Kenapa? Karena dengan mengurangi the number of acquired datanya, artinya galvanomerer-nya menjadi lebih stabil pergerakannya dan menghasilkan gambar yang lebih jelas. Nah, sekarang kami ini kalau tidak salah, kenapa kami mengambil 1,8? Karena ada paper yang kami baca bahwa dengan menggunakan FM 1,8 itu didapatkan profil gambar yang lebih jelas lagi, atau waktu itu adalah resolusinya lebih bagus kalau menggunakan 1,8 kHz. Oleh karena itu kami menggunakan FM 1,8, kami menaikkan FM-nya. Nah, di sini kami mengamati data poinnya ada 4. Jadi yang pertama adalah 1450, kemudian kita turunkan lagi menjadi 1000, kami turunkan lagi menjadi 800, dan yang terakhir adalah 600. Nah, modulation current amplitude-nya karena FM-nya kami naikkan menjadi 1,8, otomatis amplitude modulasi current amplitude-nya harus diturunkan. Di awal tadi kan 11, sekarang menjadi 8. Oleh karena itu kenapa harus diturunkan? Ini karena adanya keterbatasan pada sampling clock generatornya, case sampling clock generatornya. Nah, kalau kita lihat dari gambar 19 ini, hasil terbaik didapatkan ketika menggunakan FM 1,8 dan the number of acquired datanya adalah 600 poin. Kenapa demikian? Karena dengan kalau kan ini semakin kecil, namun jadi pengamatan datanya kecil. Kalau pengamatan datanya kecil berarti waktu yang dibutuhkan juga semakin kecil, namun galvanomerernya sudah bisa bergerak stabil. Gitu. Nah, selanjutnya
kami menaikkan kembali FM-nya menjadi 1,9 kHz dan 2 kHz. Nah, di 1,9 didapatkan, jadi untuk pengamatan data number 1400 poin dibutuhkan waktu 42,79 detik, dan untuk 650 poin dibutuhkan waktu 22,59 detik. Nah, gambar ketika kita naikkan FM-nya 1,9 dan 2,0, walaupun kita menurunkan data number-nya, namun hasil yang diperoleh tidak jelas. Artinya objek profilingnya tidak sejelas ketika kita menggunakan FM 1,8 kHz. Nah, dari dari gambar ini tadi, dari gambar 19D, kita lakukan filtering. Jadi kami membuat sebuah program. Nah, program ini adalah untuk memfilter. Ini adalah sebelum difilter. Kalau kita lihat di sini masih banyak seperti ada spike begitu ya. Ini noisy-nya masih ada seperti jarum-jarum seperti ini. Nah, untuk mengurangi noisy ini, kita lakukan filtering. Yang pertama adalah nama filternya adalah 3x3 moving average filter, yang kedua adalah 3x3 median filter, dan yang ketiga adalah 3 poin median filter untuk arah X. Nah, kalau kita lihat hasil dari ketiganya, nah jadi ini kalau menggunakan tipe yang pertama, gambarnya menjadi buram dan banyak noise-nya. Ini bintik-bintiknya ini tidak ada, tapi gambarnya tetap buram. Nah, kalau kita menggunakan filter yang 3 poin median filter untuk arah X, maka gambar yang diperoleh adalah lebih jelas seperti ini. Nah, untuk waktu pengukurannya 22,6 detik. Ini 2 kali lebih, kalau sebelumnya kan didapatkan 84 second ya, waktu pengukurannya. Lalu dengan metode tanpa optimasi timing tadi sekitar 42. Nah, sekarang dengan menggunakan optimasi timing didapatkan waktu pengukurannya sekitar 22,6 second. Nah, ini kalau kami bandingkan, jadi kalau kami bandingkan antara metode optimasi dan metode tanpa optimasi, kalau tanpa optimasi memang gambarnya akan jelas, namun waktu pengukurannya sekitar 34,1, sedangkan the number of acquired datanya besar, 2250 poin. Sedangkan dengan menggunakan metode optimasi timing dan FM 1,8 kHz dibutuhkan waktu pengukuran hanya 22,6 second dengan number of acquired datanya 600 poin. Nah, selain kami menggunakan metode optimasi timing dan tanpa optimasi timing, kami juga menggunakan metode symmetric metode dan asymmetric method. Kalau symmetric metode, jadi bentuk muka gelombang yang kita gunakan adalah segitiga sama sisi. Nah, kita mengaplikasikan dengan frekuensi 1,4, 1,8, sebenarnya banyak juga. Jadi di bawah 1,4 juga kita sudah coba, kemudian 1,4, 1,5, 1,6 semuanya kami coba, dan ini saya hanya mengambil sampel saja, dan ternyata kalau kita bandingkan dari gambar 24A, B, dan C, hasil terbaik dari ketiga gambar ini adalah pada gambar B, yaitu dengan menggunakan 1,8 kHz FM-nya, dan the number of acquired datanya adalah 650 poin, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 23,02 detik. Ini kalau kita menggunakan metode simetri. Nah, kalau metode asimetrik ini maksudnya metode asimetrik ya. Jadi kalau menggunakan metode asimetrik,
Segitiganya tidak sama lagi, jadi ini lebih pendek dan yang ini lebih panjang. Nah, dari yang asymmetric method juga kita dapatkan FM-nya 1,8 kHz. Kita dapatkan gambar yang terbaik ketika kita menggunakan FM 1,8 kHz dan dalam waktu pengukurannya 22,6 detik. Jadi kalau kami simpulkan bahwa kita akan mendapatkan hasil terbaik jika kita menggunakan, maksudnya hasil terbaik di sini adalah kita mampu mencapai high spatial resolusi, kemudian mampu mencapai high accuracy ranging-nya jika kita menggunakan pixel sebagai frekuensi sweep laser source, dan dari hasil eksperimennya didapatkan bahwa hasil spatial resolusinya adalah sekitar 460 mikrometer dengan standar deviasinya 2,7 mikrometer, dan sistem ini sudah digunakan untuk profiling pada benda yang mempunyai high reflectance dan juga low reflectance. High reflectance-nya yaitu koin 100 yen, dan yang low reflectance-nya adalah dengan objek printed circuit board. Dan dari hasil penelitian kami mampu menghasilkan waktu pengukuran yang lebih singkat, di mana sebelumnya adalah 84 detik, sedangkan saat ini kami sudah mampu mencapai waktu pengukuran sekitar 22,6 second. Dan untuk filteringnya yang terbaik adalah jika kita menggunakan median filter. Kenapa? Karena median filter ini sangat efektif untuk menghilangkan spike noise pada profil yang dihasilkan. Nah, saya kira sistem yang kita kembangkan ini sudah sangat bermanfaat jika diaplikasikan pada industri yang membutuhkan pengamatan pada komponen-komponen kecil, misalkan untuk electrical assembly process maupun mechanical, atau dimanfaatkan untuk ini juga dari diskusi dengan sensei saya bisa juga untuk 3D printing laser gitu. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada baik. Terima kasih Mas Ridwan banyak lagi. Bu Rini ya. Demikianlah materi yang kita dengar dari Bu Rini, sangat menarik dan juga menambah wawasan kita semua tentang teknologi laser yang dapat digunakan untuk memprofilkan objek 3 dimensi. Baik Bapak Ibu, para pendengar, kami persilakan jika ada yang mau bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fasilitas chat di Zoom chat ya, bagi yang hadir melalui Zoom, atau silakan kalau melalui audio video di Zoom juga bisa dengan terlebih dahulu menuliskan atau mengajukan diri ya melalui chat. Nanti moderator akan mempersilakan. Dan bagi yang menyaksikan melalui live FB, bisa juga bertanya melalui kolom komentar, nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Nah, tadi saya lihat total kira-kira ada 30 orang ya, kombinasi live di FB dan di Zoom ini. Jadi silakan sangat terbuka presentasi ini untuk ditanya-tanyai ya. Ada waktu kita sekitar 30 menit. Kalau belum ada pertanyaan, saya ada pertanyaan orang awam dulu nih, Bu. Pertanyaannya, kan ini tujuannya untuk memprofilkan objek 3 dimensi, berarti mendapatkan gambar gitu. Iya. Kalau dibandingkan dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, mendingan mana? Jadi kalau ini kan tidak hanya menghasilkan gambar saja, tapi juga bisa mengukur sampai berapa ukuran dari objek yang digambarkan itu. Kalau kamera kan hanya gambarnya saja itu, Mas, tanpa kita tahu. Misalkan seperti uang itu ya, kita nggak tahu ketebalan uangnya berapa. Kalau di kamera kan hanya tahu gambarnya saja kan. Nah, kalau di sistem saya, selain bisa tahu objeknya seperti apa, bisa juga untuk menentukan jarak, misalkan antar gambar ini berapa, ketebalannya berapa gitu. Kelebihannya. Ya, tapi maksud saya bukannya kalau difoto dari semua sisi, semua arah bisa aja kan bisa dapat tahu ketebalannya. Nah, Kemudian kan lebih lama. Oh, lebih lama ya. Iya, kalau ini karena kecepatannya, dan kami masih
sekarang di laboratoriumnya IAMA Sensei juga masih masih mendevelop lagi supaya bisa lebih cepat gitu. Dan mungkin supaya gambarnya sama persis kali ya. Karena tadi kan Gambarnya kalau sama gambar persis. Kalau 100 kameranya yen, kan keluarannya warnanya ganti kan. Jadi bukan lagi warna koin 100 yen, tapi iya, kayak betul. warna yang lain gitu. Warnanya, ya warna yang lain gitu. Ya, baik. Ini ada yang ingin bertanya secara langsung ya. Silakan Pak Hana Arisesa. Ini peneliti LIPI juga tampaknya ya. Silakan Pak Hana untuk menyalakan audionya. Terima kasih. Apakah saya terdengar gitu? Ya, terdengar Pak Hana. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bu. Nama saya Hana Arisesa. Saya dari P2ET LIPI gitu. Terima kasih atas presentasinya sangat menarik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan sistem ini gitu Bu. Mohon bagaimana sih Bu cara terutama di bagian receiver bagaimana memprofile objek menjadi image yang seperti itu gitu Bu. Apakah ini image-nya itu bergerak atau galvanonya saja yang bergerak gitu. Pertama. Ini image-nya diam jadi hanya sebentar ya Pak, saya catat dulu. Iya, enggak apa-apa Bu. Kalau enggak salah Pak, saya yang lihat, kedua. Kalau enggak salah kan ini image-nya itu mengambil dari distribusi amplitude intensity-nya ya. Distribusi dari intensity dari amplitude dari intensitasnya itu. Pertanyaan saya, apakah kita bisa mengambil distribusi dari phase-nya gitu Bu? Karena ini kan informasinya dari amplitude saja, intensitas amplitude. Kemudian apakah bisa kita mengambil data phase-nya gitu? Phase itu permukaan atau permukaan maksudnya? Fasenya Bu. Itu kedua, ya itu yang kedua gitu Bu. Kemudian apalagi tak kayaknya itu dulu Bu ya. Makasih atas presentasinya. Makasih. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Jadi pertanyaan pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya sehingga bisa mengenerate profil seperti itu. Jadi kalau objek kami saat ini masih dalam keadaan diam Pak, karena masih dalam keadaan diam sehingga hanya galvanomernya saja yang bergerak. Jadi di galvano scannernya itu ada galvanometer kecil dan galvanomernya ini sebenarnya yang berperan sangat besar untuk menghasilkan profil yang bagus. Makanya tadi di penelitian saya katakan bahwa kita butuh waktu minimal 350 meter per sekon untuk mendapatkan keadaan galvanomernya ini supaya stabil, karena kalau tidak stabil maka hasil yang didapatkan juga jelek juga. Jadi yang berperan utama di sini adalah galvanoscannernya gitu. Nah kalau untuk yang saya nggak tahu ya Pak, kalau misalkan di distribusi phase itu bisa atau belum, sepertinya perlu dicoba ya Pak. Saya nggak tahu karena kami belum pernah mencoba untuk memanfaatkan distribusi fase pada penelitian kami ini gitu. Ya, makasih Bu. Cuman satu lagi Bu ya. Iya. Itu berarti di baliknya objek itu nggak bisa kedetek ya? Nggak bisa Pak kalau dibalik objeknya. Bisa ya? Cuman surface-nya aja berarti ya, profiling surface-nya aja. Iya, surface-nya. Makasih Bu ya. Ya, jadi belum tembus ya? Iya. Belum. Tapi tergantung objeknya ya Pak. Jadi kemarin kami juga mencoba jari kalau jari ini jadi kita sudah bisa memprofilkan kukunya sampai di seberapa. Jadi tergantung objeknya juga. Kalau objeknya transparan seperti daun itu, serat daunnya sudah bisa kelihatan gitu. Tergantung objeknya. Tergantung daya tembus ya. Refleksinya lah mungkin ya. Iya, tergantung. Jadi sistemnya refleksi bukan transmisi berarti ya. Iya Pak, memang refleksi Pak. Kan reflektornya. Makasih Bu ya. Makasih Bu.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Andi Suhandi. Sepertinya menyambung tadi kesimpulan Bu Rini ya tentang 3D printing bisa diaplikasikan bersama sistem ini. Nah, digabung misalnya Bukan dengan diaplikasikan bersama sistem, Pak. Jadi sistem ini bisa dimanfaatkan untuk 3D printing scanner gitu. Nah, ini Karena pertanyaannya Pak Andi ini satu kalimat yang belum ada kata tanyanya sih, langsung tanda tanya. Gabung misalnya dengan 3D printing atau 3D CNC. 3D printing, Pak. 3D printing. Ya, Ya. 3D printing. Bisa dimanfaatkan untuk aplikasi 3D printing. Baik, semoga terjawab ya Pak Andi. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Isnaini ada dua, satu-satu dulu mungkin ya kita tanyakan. Yang pertama dari setting eksperimen, bagian mana yang menggunakan fiber based system dan bagian mana yang piece-based system? Apakah, ya itu dulu. Itu pertanyaan pertama. Gimana bagian dari mana yang setting menggunakan eksperimen, bagian mana yang menggunakan fiber based system dan bagian mana yang free space system? Free space system. Ya, fiber based yang menggunakan fiber, free space itu yang udara bebas kali ya, ruang bebas. Ini semuanya di ruang bebas, Pak. Jadi alat kami semuanya di ruang bebas, nggak ada yang di tempat vakum apa-apa, nggak ada. Kalau fiber based system? Kalau fibernya yang ada kabel-kabel ini saya tunjukkan ya. Jadi ini semuanya fiber semua ini. Ini fiber, ini juga fiber, ini juga fiber. Nah, di dalam auxiliary interferometer ini juga fiber juga, gitu. Jadi yang ini dan ini fiber juga. Oh iya ya. Jadi tadi pertanyaan sih mana yang fiber, mana yang free space. Oh iya. Yang ini yang free space yang ini. Kayak sampling crop ini adalah free space. Yang ini fiber. Okay. Pertanyaan kedua masih dari Pak Isna ini, apakah ada kandidat sumber laser lain yang bisa digunakan dalam teknik ini untuk meningkatkan resolusi selain tadi mungkin menggunakan DFB dan pixel ya? Bisa menggunakan mempixel. Jadi kalau menggunakan mempixel ini sangat bagus nantinya kalau resolusinya cuma satu ininya, mahal gitu kalau pakai mempixel. Dan kalau pakai mempixel otomatis nanti rangkaian yang ada di dalam ini terutama auxiliary interferometernya ini harus ada yang dirubah gitu. Jadi kalau mau resolusinya lebih tinggi, pengukurannya lebih cepat, bisa diganti mempixel. Atau diganti juga galvano scannernya yang lebih bagus lagi, itu bisa juga seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lain sambil menunggu saya mau melanjutkan komentar yang di awal tadi. Misalkan ya kalau tadi kan pakai kamera terus kita kalau di foto dari banyak arah kan sebetulnya kita bisa juga dapatkan ketebalan, kemudian ada image processing-nya di situ. Biasanya ya kalau untuk penafsiran sebuah gambar kita pengen tahu ketebalan objek, kemudian pengen tahu surface profile-nya, sebetulnya bisa aja pakai image processing yang sekarang misalnya dengan machine learning gitu ada. Nah sekarang kalau terkait dengan sistem yang Bu Rini kembangkan, apakah ada kemungkinan di situ machine learning berperan juga masuk gitu? Pembelajaran mesin, misalnya tadi dengan setelah diperoleh image-nya ya. Setelah diperoleh image-nya, lalu ini kan mesin learning-nya gitu ada ya? Image reconstruction-nya gitu, rekonstruksi gambar, bisa nggak kayak gitu? Jadi walaupun tadi warnanya kan nggak sama ya, warna koin 100 yen atau warna printed circuit board-nya, warna PCB-nya nggak sama dengan warna aslinya. Nah, bisa nggak sih ada pengkodean sehingga nanti gambar aslinya tuh terrekonstruksi? Ini anggaplah kayak kalau kita dulu punya gambar hitam putih kan, kalau zaman sekarang bisa aja gambar hitam putih itu diwarnai lagi gitu. Bisa aja sih Pak, kayak gitu. Berarti nanti di programnya ditambahin lagi gitu. Kan untuk dapat profil seperti ini kan sebenarnya ada programnya juga, tapi saya hidden karena itu adalah apa ya? Lisensinya. Penelitian itu, itu ada lisensinya. Jadi kami hidden di bagian programnya itu. Kalau ada seperti itu lebih bagus. Jadi nanti gambar yang disajikan pun, kalau ini kan warnanya masih orange biru seperti itu kan. Nah nanti mungkin warnanya akan lebih seperti
objek realnya itu lebih bagus lagi. Ya, baik. Bisa saja. Oke, siap. Ini pertanyaan mulai mengalir. Dari Pak Wildan Tresna, kira-kira ya ini bertanya, kira-kira aplikasi apa atau untuk mengukur apa yang paling memungkinkan dari 3D scanner ini? Dari 3D scanner, 3D profiling ini untuk 3D mengukur profiling apa ya gitu. kayaknya. Mungkin. Ya, 3D profiling ini. Jadi kalau misalkan untuk aplikasinya di itu ya, di industri misalkan, kayak komponen elektronik itu kan posisinya harus benar gitu kan, terus ukurannya juga harus benar. Nah, nanti aplikasinya bisa untuk seperti itu. Nah, aplikasi yang terdekat sekarang bisa juga dimanfaatkan seperti yang saya bilang tadi, bisa juga dimanfaatkan untuk printing 3 dimensi yang laser itu gitu. Oke. Baik, berikutnya ini Pak Hana bertanya kembali, apakah galvanomirror mempunyai limit area scanning objeknya? Kalau untuk scanning objeknya itu bisa di area yang berapa yang mau dijangkau itu bisa diatur sih Pak. Jadi objeknya ditaruh di mana, galvanoscannernya ditaruh di mana. Tapi ada batasannya juga, tidak bisa, kan seperti saya katakan tadi, kalau untuk objek profiling paling di rentang berapa tadi, lebih dari 1 cm sampai 10 meter kan. Jadi kalau untuk lebih kecil dari itu kita nggak bisa pakai galvanoscanner lagi. Oke, dilanjutkan. Ini ke pertanyaannya masih terkait dari Pak Hana juga. Apakah pergerakan galvanomirror itu dilakukan secara manual atau secara otomatis? Otomatis Pak. Jadi begitu kita colokkan dia sudah bergetar. Nah, frekuensinya nanti ini yang akan mempengaruhi kecepatan dari galvanomirrornya gitu. Jadi kalau kita lihat itu ketika frekuensinya beda-beda, makanya kenapa saya coba 1,3 sampai 2, bahkan saya juga pernah mencoba yang 1,1. Nah, itu perbedaannya adalah di kecepatan dari galvanomirrornya ya. Jadi di situ ada cermin, nah itu kecepatannya berbeda. Gitu. Oke, sip. Kemudian Pak Nur Sidik Yulianto bertanya juga ini, pertanyaannya setelah melewati galvano scanner kali ya, galvo scanner. Ya. Saat scanning XY, apakah beam spot atau titik fokusnya berubah posisi maupun ukuran? Titik fokusnya, Beam spot atau titik fokus, apakah berubah posisi maupun ukurannya? Sepertinya itu, jadi itu sudah statis gitu letaknya. Jadi nggak ada yang berubah. Jadi saya kurang tahu ya di dalamnya seperti apa ininya, karena kita hanya menerima pantulan dari laser, dari target itu tadi, kemudian diolah bit spektrumnya. Nah, sudah itu saja. Nah, bit spektrumnya nanti kami gunakan FFT dan program yang tidak bisa kami share di sini, gitu. Oh, oke. Sip. Ya, sebentar saya cek pertanyaan dari live FB apakah ada. Tampaknya tidak ya. Masih ada yang mau bertanyakah dari chat Zoom bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom? Kalau tidak ada, sebetulnya tidak apa-apa, kita bisa mengakhiri kolokium ini lebih awal ya, karena biasanya juga plus minus 15 menit kita sediakan. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya kita akan segera akhiri ya kolokium ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bu Rini ya telah meluangkan waktunya berbagi ilmu di tengah kesibukannya. Oh ya, satu pertanyaan terakhir dari saya. Apakah file PowerPoint-nya boleh di-share pada peserta yang hadir? Boleh Pak, silakan. Oh boleh, oke. Nanti kita kontak ke Japri ya, kemudian akan saya kirimkan melalui email peserta terdaftar. Ini sebetulnya rutin setiap kolokium kita tanyakan ya pada pemateri jika berkenan dibagikan itu sebagai oleh-oleh bagi peserta yang hadir ya. oleh-oleh kolokium kan biar ada bedanya gitu antara yang mendaftar via Zoom sama yang cuma nonton aja lewat live FB gitu. Ya baik, terima kasih banyak ya Bu Rini. Sama-sama, kemudian terima kasih pula pada semoga seluruh peserta kolokium yang selalu antusias setiap pekannya menghadiri
kolokium rutin ini, dan tentunya kolokium fisika LIPI daring tidak akan bisa terlaksana tanpa partisipasi aktif Bapak Ibu semuanya ya. Jadi silakan ikuti terus kolokium fisika LIPI setiap hari Selasa pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan hadir setidaknya sampai akhir tahun ya, atau selama masa pandemi ini mungkin puncak-puncaknya ya, kita hadirkan terus setiap Selasa pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan informasi detailnya biasanya sih H-5 atau H-4 sebelum kolokium di laman Facebook dan Instagram Pusat Penelitian Fisika LIPI yang memiliki nama akun LIPI Physics. Baik, demikian ya, sampai jumpa di kolokium berikutnya. Kita akhiri, tetap semangat, selamat beristirahat siang waktu Indonesia Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan end meeting for all ya untuk saat ini.